Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Nah, adik-adik yang saya banggakan, meskipun tahun ini kita tidak bisa berkumpul bersama, namun demikian insya Allah melalui KPA online kita tetap dapat belajar dan bersilaturahmi dengan saudara-saudara rohani kita di seluruh Indonesia. Insya Allah Ta'ala pada KPA tahun ini saya akan menemani adik-adik belajar dari rumah mengenai tentang keilmuan. Nah, adik-adik pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apakah Ahmadiyah itu? Ahmadiyah adalah suatu organisasi, perkumpulan, atau jamaah yang didirikan oleh Imam Mahdi alaihissalam atau yang kita kenal dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, tujuannya adalah yuhidina wa yuqimus syariah, yaitu menghidupkan agama Islam dan menegakkan syariat Islam. Ahmadiyah bukan agama baru, melainkan bagian di dalam Islam itu sendiri. Jadi, kita di sini kurang lebih akan mengalami atau mendalami bagaimana sih Ahmadiyah itu, mulai dari kalimah atau syahadatnya, kitabnya, nabinya, ajarannya. Adakah perbedaan dengan Islam pada umumnya? Pertama-tama saya punya pertanyaan nih. Apakah tiap agama mempunyai kalimah atau yang biasa kita kenal sebagai syahadat? Nah, di luar sana banyak pendapat yang keliru bahwa Ahmadiyah merupakan agama baru, sehingga menyimpulkan orang-orang Ahmadi tidak mengakui kalimah atau syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, tiap-tiap agama menghendaki suatu kalimah atau syahadatnya. Sebagai informasi untuk kita bersama ya, bahwasanya selain Islam tidak ada sebuah agama pun yang mempunyai kalimah syahadat. Kitabnya, nabinya, dan keuniversalannya atau secara keseluruhannya Islam mempunyai kelebihan dari agama lain. Demikian juga kalimah syahadatnya merupakan yang teristimewa. Lanjut, sekarang kita akan membahas mengenai kitab. Selain adik-adik akan mengetahui bahwa kitab orang Ahmadiyah adalah sama dengan Islam pada umumnya, yakni yaitu Al-Quran. Di sini kita juga akan membahas kelebihan Al-Quran di atas kitab lainnya. Kitab agama Islam. Perkataan kitab berarti hanya karangan, kewajiban-kewajiban, dan hukum-hukum. Akan tetapi dalam perkataan itu tidak tersimpul pengertian bahwa tiap-tiap perkataan yang tercantum di dalam karangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi kitab kepunyaan umat Islam diberi nama Kalamullah, yang berarti bahwa satu persatu dari perkataannya difirmankan oleh Allah Ta'ala. Seperti halnya isi karangan dari kitab Nabi Musa alaihissalam adalah memang difirmankan Allah Ta'ala. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dikemukakan beliau ke dunia adalah memang dari Allah Ta'ala. Tetapi sekalian, kitab itu tidaklah memakai perkataan yang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kitab-kitab agama disebut kitabullah, tetapi bukan kalamullah. Sedang kitab dari umat Islam bukan saja kitabullah, bahkan juga kalamullah. Wah, ternyata kitab orang-orang Ahmadiyah pun sama ya seperti orang Muslim pada umumnya. Lalu bagaimana dengan Nabi
atau pembawa ajarannya. Apakah berbeda antara Ahmadiyah dengan Islam pada umumnya? Nabi umat Islam, sumber dari segala agama berasal dari wujudnya para nabi. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya, artinya Nabi ini menerangkan kepada kamu hukum-hukum ilahi bersama hikmah-hikmahnya. Agama Kristen mengemukakan Al-Masih sebagai anak Allah. Bagaimana mungkin ya manusia dapat meneladani Tuhan langsung? Sebab manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Taurat pun juga tidak mengemukakan Nabi Musa alaihissalam sebagai teladan yang sempurna. Baik Taurat maupun Injil tidak menyatakan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang berwenang untuk menerangkan hikmat tentang seluk-beluk agama. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan, contoh yang baik bagi umat muslim atau bagi umatnya, dan menerangkan hikmah seluk-beluk agama Islam, bahwa di dalam segala hukum perintahnya tersembunyi faedah-faedah guna keutuhan agama, kesejahteraan orang-orang yang menjadi pemeluknya, dan untuk seluruh umat manusia. Jadi, bagaimana adik-adik? Sepertinya antara Ahmadiyah dan Islam tidak memiliki perbedaan ya. Orang Ahmadi adalah sebagaimana orang Islam pada umumnya. Nah, adik-adik, selanjutnya ajaran atau keuniversalannya atau secara keseluruhannya Islam. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ajaran Islam merupakan amanat perdamaian dan kemajuan. Kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap sesuatu golongan di dalam masyarakat atau umat manusia. Ketiga, penyuluh bagi segala bangsa yang terdahulu dan yang akan datang. Yang keempat, pandangan Allah yang bersifat alimul ghaib atau maha mengetahui segalanya, maka ajaran Islam memenuhi segala keperluan orang yang semiskin-miskinnya dan selemah-lemahnya, dan juga melengkapi kebutuhan orang yang sekaya-kayanya dan yang sebesar-besarnya. Islam bukanlah sebuah agama jiplakan dari agama-agama yang terdahulu, melainkan ia merupakan salah satu mata rantai dari agama-agama dan salah satu badan dan tata surya kerohanian. Nah, tidak pula pada tempatnya kalau membandingkan salah satu hukumnya dengan agama-agama lain. Penamaan agama untuk memberi identitas sebagaimana benda-benda lain. Di bawah ini, kalimah La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, La ilaha illallah Musa Kalimullah, dan La ilaha illallah Isa Ruhullah bukan kalimah-kalimah dari agama yang terdahulu, karena pertama, kalimah tersebut tidak ada di dalam Taurat, Injil, dan kepustakaan-kepustakaan orang Kristen. Kedua, jika pernah ada, bagaimana mungkin bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi sudah melupakan kalimah mereka, dan kenapa orang Islam lebih tahu kalimah mereka? Pada hakikatnya, kecuali pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tak ada seorang pun yang memiliki kalimah atau syahadatnya. Sebab di dalam kalimah itu telah dipadukan menjadi satu pernyataan kerasulan dan pernyataan tauhid. Seperti halnya La ilaha illallah tidak akan hapus, begitu juga Muhammadur Rasulullah tidak akan terhapus. Karena pernyataan tauhid itu adalah merupakan satu kebenaran yang abadi. Ia tak dapat dihapus, dan masa kenabian dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan berlanjut terus hingga hari kiamat kelak.
Dengan demikian, adanya kalimah atau syahadat bagi tiap-tiap agama tidak menjadi keharusan. Nah, selain Islam, tidak ada syahadat, ya adik-adik. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Ahmadiyah memiliki syahadat, memiliki kalimah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Nah, sebagai kesimpulan, Ahmadiyah tidak dapat mempunyai kalimah yang baru, sebab bukan suatu agama baru. Ahmadiyah hanya nama dari Islam. Kita ulangi bahwa Ahmadiyah bukan agama baru, melainkan hanya nama lain dari Islam. Nah, adik-adik, selanjutnya Ahmadiyah beriman kepada kalimah syahadat. Orang-orang Ahmadi berpendapat bahwa pencipta dari alam jagat semesta ini ialah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak ada serikatnya, yang tak ada tandingannya mengenai kebesaran dan kekilatannya. Dia itu Rob yang menciptakan sesuatu dan menyempurnakannya dengan secara berangsur Rahman, Rahim, Maliki Yaumiddin. Padanya terdapat segala sifat yang disebutkan oleh kitab suci Al-Quran. Dia bersifat daripada segala hal yang dinyatakan bersih oleh Al-Quran. Orang-orang Ahmadi berpendapat bahwa Muhammad bin Abdullah yang bersuku Quraisy dan bernegeri Mekah adalah Rasul dari Allah Ta'ala. Dan kepada beliaulah diturunkan syariat yang penghabisan. Beliau dikirimkan bagi bangsa asing, bangsa Arab, bangsa berkulit putih dan yang berkulit hitam, seluruh bangsa dan seluruh umat manusia. Masa kenabian beliau akan berlaku semenjak pendakwaan kenabian beliau hingga seterusnya selama dunia ini dihuni oleh setiap manusia. Tak ada seseorang pun yang sudah cukup diberi pengertian tetapi ia tidak mau beriman kepada beliau dapat terhindar dari siksaan Tuhan. Tiap-tiap orang yang sudah mendengar nama beliau dan kepadanya dikemukakan segala argumentasi atau dalil-dalil tentang kebenaran beliau, terkena keharusan untuk beriman kepada beliau, dan tanpa keimanan kepada beliau ia tidak berhak untuk memperoleh keselamatan. Dan kesucian yang sebenarnya dapat diperoleh hanyalah dengan mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.